Hmm, mau nikah tapi belum ngebahas masalah keuangan sama dia. Perlu banget untuk mengetahui kondisi keuangan antar pasangan, baik si laki-laki maupun juga si perempuan. Mulai dari apa saja? Misalnya dari mulai pola pendapatannya, gitu kan. Ada yang pendapatannya gaji rutin, tapi ada juga yang ternyata pendapatannya dari hasil usaha yang nggak rutin, kadang besar, kadang kecil. Nah, ini harus kita sering pahami, karena apa? Nanti waktu pas sudah mulai berkeluarga, ya kan, jangan sampai kaget gitu ya, ternyata kok penghasilannya kok bulan ini kecil tapi sedangkan pengeluaran besar dan sebagainya. Nah, itu kita perlu pahami sebelum kita melakukan pernikahan. Terus kemudian juga masalah tanggung jawab keluarga ya, misalnya kayak ternyata meskipun dia single tapi selama ini berkontribusi buat keluarga, anggap saja cukup besar, misalnya dia berkontribusi 50% dari penghasilannya untuk bantuan kepada orang tuanya, bahkan dia nyekolahkan adik-adiknya dan sebagainya gitu kan. Nah, ini juga kita juga harus paham gitu waktu pas akan menikah, jangan sampai ini baru diketahui belakangan. Dan yang nggak kalah penting adalah soal value keuangan yang dia pegang gitu, karena kan pasangan ini kan mereka ini hasil dari pola asuh yang berbeda. Ya, tentunya berarti cara mereka memaknai masalah keuangan ya, terus kemudian juga bagaimana mereka mengelola keuangannya juga pasti berbeda-beda. Tuh, nanti kalau nanya-nanya, aku dikira cewek matre nggak ya? Kalau selama ini perspektif masyarakat bahwa cewek itu matre, menurut saya wajar-wajar aja gitu ya. Kenapa? Karena memang wanita itu biasanya adalah orang yang paling concern masalah keuangan. Bahkan sudah ada risetnya bahwa kemampuan wanita dalam mengelola keuangan itu jauh lebih baik daripada laki-laki gitu ya. Atau nanti aja ya setelah menikah? Coba aja dijalanin dulu. Memang bukan nggak mungkin ketika ternyata kita mulai serius dalam hubungan, terus kemudian kita mulai bertanya hal-hal yang penting ya, bahkan juga konfidensial dalam hal ini adalah masalah keuangan, tiba-tiba nih ya ketemu, oh ternyata dia punya masalah keuangan, utangnya di sana sini, utang kartu kredit lah, utang koperasi lah, utang kantor dan sebagainya, dan kelihatannya utangnya ini nggak bakalan bisa dia bayar nih kalau saya menikah gitu. Maka tanggungan utang ini bagaimana gitu kan, apakah nanti juga akan jadi gorogotin keuangan saya juga dong misalnya gitu ya. Nah, untuk hal-hal seperti ini tergantung dari kita lagi ya. Kalau kita memang segitu pinginnya untuk menikah, atau kita merasa bahwa ini memang jodoh saya, ya silakan jalani gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata bakal bawa masalah keuangan berikutnya dan ini nggak bakalan selesai, justru saya juga ikut masalah, ya sebaiknya pikir-pikir lagi aja. Nggak pernah ada kata terlambat ya gitu, kita bisa mulai juga saat ini antar pasangan untuk mulai mendiskusikan masalah keuangannya. Nah, terus kemudian juga mulai deh mencatat pengeluaran, siapa yang akan mendapatkan tanggung jawab untuk mencatat pengeluaran misalnya gitu ya. Nanti kita bisa diskusikan masalah keuangan ini. Kenapa? Karena memang kalau kita bicara masalah keuangan ini nggak bisa pakai feeling gitu. Kita harus menggunakan data-data gitu. Apa sih yang kita mau, terus kemudian kondisi kita seperti apa saat ini gitu. Supaya kita bisa diskusikan. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan keluarga yang nilainya besar atau ada bantuan keluarga dan sebagainya, ya itu kita bisa diskusikan. Yang paling penting adalah ada toleransi ya, ada kerjasama antara pasangan suami istri ini untuk membicarakan atau mendiskusikan masalah keuangan itu, supaya jangan akhirnya gara-gara masalah keuangan timbul perselisihan, pertengkaran, dan ujung-ujungnya yang sering banyak disinggung adalah menimbulkan perceraian gitu kan. Kok rumit banget ya kayaknya? Atau kita buat perjanjian pranikah aja? Perlu apa enggak sih dalam suatu pernikahan gitu? Sebenarnya tergantung. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya, tentang perkawinan, itu sebenarnya masalah harta itu sudah diatur ya, di mana harta ini dibagi menjadi 3 kelompok ya, ada harta bawaan, ada harta perolehan, dan harta bersama. Harta bersama ini yang seringkali oleh kalangan masyarakat disebut sebagai harta gonogini. Ya, harta gonogini itu adalah harta yang diperoleh atau dimiliki semenjak pasangan itu menikah, ya kan? Kemudian tidak memperhatikan siapa yang menghasilkan lebih besar atau lebih kecil, ataupun atas nama siapa.
Begitu pula juga dengan masalah utang, ya kan? Utang itu pun juga akan menjadi utang bersama. Kemudian juga ada harta bawaan. Nah, harta bawaan ini biasanya adalah harta-harta yang sudah dimiliki oleh pasangan sebelum mereka menikah. Sehingga ini penguasaan atas harta tersebut itu adalah milik masing-masing. Tidak bercampur dengan harta bersama. Itu sudah diatur dalam undang-undang perkawinan. Sedangkan ada juga nanti harta perolehan, seperti misalnya dapat warisan gitu ya. Itu juga penguasaannya atas yang menerima warisan, misalnya si suami atau si istri mendapatkan hibah atau warisan dari orang tuanya. Itu juga atas penguasaan masing-masing juga, tidak bercampur dalam harta bersama. Nah, kalau tujuannya ya kita itu ingin memisahkan nih hutang dan harta sebelum pernikahan, ingin melindungi atau menyelamatkan hutang atau aset ya sebelum pernikahan agar tidak bercampur dalam pernikahan saat menikah, sebenarnya itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, jadi dalam hal ini berarti tidak terlalu perlu ya, perjanjian pranikah tadi itu nggak perlu, perjanjian pernikahan itu nggak perlu gitu. Halo sayang, kamu di mana? Udah makan? Nanti kita deep talk ya, ngebahas masalah keuangan kita. Kamu gak keberatan kan? Oke, bye. See you, hati-hati. Yang paling penting di sini adalah komunikasi dan persiapan kedua belah pihak. Karena setiap keputusan keuangan itu akan menimbulkan konsekuensi bagi pasangan, alangkah baiknya setiap kali ada keputusan keuangan yang besar, itu didiskusikan terlebih dahulu.